Spesifikasi udah oke, harga apalagi. Namun yang diraguin orang banyak adalah MIUI-nya. Nah, namun setelah dicoba beberapa minggu, ternyata ada yang paling saya suka ya di samping masalah performa, yaitu masalah MIUI-nya. Ternyata di luar dugaan banget sih. Oke, di sini Fadil langsung aja kita review Xiaomi Pad 6. Yang pertama kita bicara masalah fisiknya dulu ya, yang solid. Yes, untuk sebuah tablet di bawah 5 juta ini tuh solid banget ya bodinya. Pakai bahan aluminium. Jauh lebih solid lah dibandingkan ponsel-ponsel Xiaomi yang ada di kisaran 5 jutaan. Bobotnya memang berat ya, hampir setengah kilogram, tapi masih bisa diterima sih mengingat memang dimensinya tuh cukup besar. Namun untungnya masih slim ya, dimensinya tuh nggak beda jauh sama Xiaomi Pad 5. Yang saya sayangin tuh ada 3 hal ya di sektor fisiknya. Yaitu pertama dia nggak punya jack 3,5 mm ya, sayang banget padahal kan bodinya gede. Lalu nggak punya slot microSD juga, yang dimana saya rasa buat tablet tuh microSD lebih penting sih dibandingkan hadirnya di sebuah ponsel. Dan terakhir nggak punya sistem feedback getar. Agak risih sih buat saya yang biasa ya ada sistem getar di sebuah gadget. Urusan look sih cukup mantep ya, ngingetin ke Xiaomi 13 yang nggak masuk ke pasar Indonesia. Selanjutnya saya baca-baca nih di sosmed pada komplain di bagian fisiknya, lebih tepatnya di bump kamera, yang katanya tuh ada lensa gimmick, yaitu di bawah lensa 13 megapikselnya. Itu tuh katanya lensa palsu. Tapi itu tuh bukan gimmick ya, itu tuh sensor buat cahaya. Ini saya tes loh. Ketika si bump kamera diarahin ke cahaya yang terang, si brightness layar tuh langsung meningkat. Tapi ketika saya arahin bagian belakang bawah tablet kebalik ya, si brightness layar tuh tetap konstan, yang mengartikan di bump kamera, lebih tepatnya di bawah lensanya tuh, itu adalah sensor cahaya. Oke, jadi bukan gimmick. So overall di harganya ini saya cukup puas sih dengan desain yang dikasih. Nggak kerasa murahan, solid, dan mantap ya, walaupun ada beberapa kekurangan. Lalu yang kedua tuh layarnya yang bukan AMOLED. Nah di situ punya layar jenis LCD biasa ya, bukan AMOLED. Yang dimana saya nggak keberatan sih, seneng banget ya. Karena lebih tahan lama dan nggak bikin cepat capek mata ya kalau lihat lama-lama. Apalagi kalau kita pakai tablet ini berlama-lama buat ngerjain tugas, ngetik, atau ngedit gambar dan video. Nah ukurannya tuh 11 inci ya, sama persis kayak Xiaomi Pad 5. Makanya saya pun pakai tempered glass dari Xiaomi Pad 5. Setiap sisi tuh punya bezel yang seimbang ya. Emang nggak tipis sih, tapi asik dilihatnya. Untuk sensitivitas memang standar, nggak sesensitif layar AMOLED. Namun gambar yang disajiin tuh renyah banget ya. Karena resolusinya tuh nyampe 2880 x 1800. Ditambah punya refresh rate 144 Hz yang smooth banget. Nah enak dilihatnya juga karena punya warna lebih dari 1 miliar. Ditambah rentang warna DCI P3 dan juga ada Dolby Vision yang bisa kita nikmatin dengan baik ya, karena kalau mau konten Netflix ada pilihan Dolby Vision-nya keluar. Jadi benar-benar manjain mata banget. Nggak bikin capek ya karena panelnya LCD, lalu punya sertifikasi cahaya biru rendah dari TUV. Yang bikin tambah manjain juga di sini tuh karena ada quad speaker yang renyah banget, nendang, gak asal kenceng. Jadi buat nonton Netflix tuh enak banget, buat sekedar dengerin musik juga oke, atau kegiatan lainnya si layar dan speakernya tuh bisa harmonis ya. Yang saya sayangin sih di tombol powernya ini gak disematin sensor sidik jari, padahal ya cukup luas sih sensor sidik jarinya. Jadi kita cuman bisa ngandelin face unlock, yang untungnya pembacanya tuh cepet ya, mau landscape atau portrait, face unlock bisa bekerja dengan baik. Nah lalu yang ketiga tuh masalah MIUI-nya yang bersih banget nih. Dulu saya suka MIUI itu di seri flagshipnya ya, di ponsel kayak Xiaomi 12, 12T, 11T, dan lainnya. Nah, namun setelah coba si Xiaomi Pad 6 ini, saya lebih suka ya dibanding Xiaomi manapun MIUI di Xiaomi Pad 6 ini. Enak banget dan di luar dugaan. Kita emang nggak bisa nemu aplikasi tema ya, kayak buat ganti icon, tema sistem, huruf, dan lainnya. Kita juga nggak bisa nemu app vault yang menjadi shortcut buat berbagai aplikasi. Status bar pun nggak bisa diganti ya, jadi ala-ala status bar Xiaomi yang dulu, yang jadul. Dan kita nggak bisa nemu get apps atau store bawaannya Xiaomi. Tapi karena nggak ada, karena kustomisasi pilihannya tuh terbatas, MIUI di sini tuh jadi bersih dan lancar banget. Nggak ada notifikasi iklan dan penggunaannya tuh smooth. Bahkan lebih smooth dibandingkan ponsel Xiaomi yang spesifikasinya tuh kurang lebih sama. Di sini MIUI-nya tuh hadir untuk memberikan experience yang benar-benar beda ya dibandingkan MIUI yang ada di ponsel. Walaupun secara visual memang kurang lebih sama kayak MIUI di ponsel, tapi percayalah ya, setelah dicoba tuh beda banget ya. Ingat ya, pakai banget. Dan malah saya berharap si MIUI kayak gini itu hadir juga di ponselnya, yang clean dan gak banyak ini itu.
Aplikasi bawaan pun lebih optimal, katakanlah file manager gak ada iklan, aplikasi download Xiaomi bawaan juga gak ada iklan, dan termasuk aplikasi cleaner bersama security dari Xiaomi itu lebih ramping, gak ada iklan atau menu-menu bejibun. Yang efeknya ke sistem tuh makin enteng. Secara visual dan penggunaan yang paling kerasa beda tuh ada dua hal ya di samping yang tadi udah dijelasin. Pertama tentu beberapa aplikasi atau pilihan menu bisa ditampilkan menjadi dua buah Windows yang bikin maksimal penggunaan layar yang luas. Kedua, multitaskingnya tuh enak banget ya. Di tas sebar di bawah ini yang bukan sekedar tampilan doang, tapi kita bisa nge-custom buat pilih aplikasi mana aja yang nantinya kita bisa gunakan kalau lagi buka aplikasi lain. Katakanlah lagi buka aplikasi lain nih, tinggal swipe ke atas aja ya bagian kiri atau kanan yang di bagian bawah. Kita bisa pilih aplikasi di taskbar lalu dibuka secara pop-up floating gitu. Jadi kecil tampilannya dan bisa dipindah-pindah. Kita bisa lakuin gini dengan jumlah 2 aplikasi. Multi Windows juga di belakangnya bisa dilakukan ya, tapi maksimalnya juga 2. Sehingga total dengan floating Windows yang ada bisa buka 4 aplikasi secara bersamaan. Dan gak nge-lag ya, seamless banget. Pokoknya tablet ini buat dipakai kegiatan standar atau multitasking banyak aplikasi itu aman banget. Termasuk masalah notifikasi cepet, sinkronisasi berbagai aplikasi termasuk Google ya kayak Google Kontak, kalender, gambar, video dan lainnya tuh cepet juga. Dipakai buat baca komik enak, dipakai buat sosial media mantep, dipakai buat syuting juga oke ya kayak buat baca skrip. Pokoknya benar-benar oke lah. Walaupun saya gak beli si keyboard dan pulpennya dari Xiaomi. MIUI Pad di sini tuh benar-benar mengemas spesifikasi yang ada dengan baik ya sehingga harmonis ya antara hardware dan software tuh sinkron. Jadi gak ngomong doang gitu, spesifikasi yang ada tuh bisa dinikmati dengan baik dengan visual khasnya MIUI yang tanpa embel-embel fitur yang gak penting atau kustomisasi yang kiranya tuh gak penting juga. Yang disayangin sih di MIUI Pad 6 ini belum ada PC mode yang ada kayak di Xiaomi Pad 5 dulu, tapi ya kayaknya harus nunggu update software aja sih. Lalu yang nomor 4 tuh fitur dan dukungan aplikasi. Walaupun minim kustomisasi ya, fitur esensial MIUI-nya tuh tetap hadir kok. Katakanlah buat kunci aplikasi, dual aplikasi yang bisa nge-cloning aplikasinya tuh gak sosmed doang, second space buat bikin workspace kedua, game turbo buat bantu ningkatin performa waktu main game, lalu ada beberapa gestur di layar buat screenshot dan nge-custom tombol power, dan gak lupa fitur gimmick RAM tambahan. Nah, masalah kustomisasi penampilannya ada beberapa ya, kayak ngubah tombol navigasi, dark mode yang bisa maksa aplikasi buat jadi gelap juga walaupun belum support, dan bagian layar bisa diganti ya tampilan warnanya apakah pengen rentang, warna sRGB, DCI-P3 dan lainnya. Di bagian layarnya juga ada adaptive color ya buat nyesuaiin warna dengan lingkungan sekitar kayak True Tone-nya Apple. Lalu buat ningkatin pengalaman nonton ada MIMC ya buat ningkatin mulusnya movement video, sama AI HDR buat ningkatin dynamic range ya. Lalu fitur software yang paling tablet banget nih selain masalah multitasking yang seamless adalah masalah fitur yang bisa bantu kita buat meeting. Kalau kita buka aplikasi meeting ya kayak Zoom, tentu ya si background tuh bisa di blur. Nah, ada fitur tambahannya ya di conference tool. Bisa center face ya. Fitur ini tuh bisa bikin kamera tuh ngikutin kepala kita gerak mau ke kiri atau ke kanan. Tentu dengan mengorbankan resolusi ya karena ini tuh sistemnya crop. Kalau dimatiin sih si kamera depannya cukup wide ya. Lalu ada fitur fill light buat nyerahin muka kita yang gelap ya kalau kondisi cahayanya minim. Dan ada fitur buat meminimalisir noise juga ya buat bantu suara kita tuh lebih jernih. Di sini ada settingan audio buat ngerekam suara 360 derajat ya. Pakai 4 mic yang ada atau suara yang berfokus terhadap satu sumber suara aja. Pokoknya oke dan bisa dipilih sesuai preferensi kita tuh gimana. Noise reduction ya, jadi ini si audionya ini waktu 360 derajat ya. Jadi audionya ngerekamnya mic-nya dari mana-mana. Dan kalau misalkan single partisipan kita nyalain, nah kalian bisa nilai apakah ada perubahan atau enggak ya dibandingkan audio sebelumnya. Oke, nanti juga saya bakal dengar sendiri apakah sama aja atau misalkan ada perubahan. Kalian bisa lihat. Selanjutnya kalau sektor hardware sih ada Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB 3.2 Gen 1 yang dukung 5 GB per second dan bisa dicolokin ke HDMI tentu ya. Lalu gak lupa ada gyroscope hardware. Sayangnya di sini tuh nggak ada pilihan varian SIM card sih, sehingga cuman ngandelin Wi-Fi aja. Termasuk gak ada GPS. Bisa ya buka Google Maps dan dipakai, tapi ngandelin Wi-Fi aja sehingga kurang akurat apalagi kalau internetnya lagi jelek.
Nah, walaupun kapabilitas dan kemampuan si Xiaomi Pad 6 itu enak banget ya, tapi tetap dibatasi dengan ekosistem si Android-nya ya. Kalau di iPad kan udah pakai iPad OS ya, bukan iOS lagi, yang dimana si aplikasi itu ada yang khusus dibuat untuk iPad OS. Dan juga kan di iPad OS tuh udah diluncurkan ya Photoshop yang kayak di desktop, dan ada juga Final Cut Pro yang mulai masuk, tapi emang belum sama banget sih kayak macOS. Tapi memang iPad OS tuh berusaha dibuat beda ya dibandingkan iOS dan macOS gitu. Sedangkan Android itu masih sama aja sebenarnya, gak ada yang spesial. Makanya Google tuh benar-benar harus ngejar sih, bukan masalah di Xiaomi Pad 6 ini aja, tapi secara tablet Android keseluruhan ya, biar bisa ngalahin pasarnya iPad ya, yang dimana di seluruh dunia tuh megang pasar sampai 50% lebih. Gila kan? Jadi misalkan ngetik di tablet Android di Xiaomi Pad 6 ini, palingnya pakai WPS sih. Atau kalau Microsoft Office, kalian harus langganan Microsoft Office 365. Jadi kalau kalian tuh pengen benar-benar bisa dan butuh banget aplikasi ngetik kelas desktop ya, fiturnya tuh sama kayak desktop, Xiaomi Pad 6 ini atau tablet Android lainnya tuh masih bukan pilihan sih. Kalau saya sih nggak keberatan ya ngetik pakai tablet, karena biasa ngetik casual pakai Google Docs, Sheet, dan lain-lain yang bisa diakses multi-platform. Nah, yang terakhir masalah editing dan performa game. Kalau misalkan dipakai ngedit, ini tuh tentu enak ya, di samping karena layarnya akurat dan luas. Juga karena performanya tuh oke. Saya ngedit pakai Filmora video 4K 24 fps dengan durasi 3 menit, butuh waktu ngerender 2 menit 45 detik aja. Xiaomi Pad 6 ini tuh jadi cocok banget ya dipakai buat ngedit, tapi dengan catatan tadi, kalian harus terima kapabilitas ekosistemnya tuh masih sebatas kayak Android ya, gak sespesial desktop atau diantaranya. Namun ada hal yang paling saya suka ya, Xiaomi Pad 6 ini tuh bisa nge-upload IG Reels dan video TikTok dengan settingan video kualitas tinggi, yang dimana nggak semua Android bisa gini, dan hal ini tuh bisa bantu banget kita ya. Kalau beres ngedit di tablet ini, bisa langsung ngupload aja kan dari si tablet tanpa khawatir kehilangan kualitas video terlalu jauh. Saya udah ngedit dan ngupload unboxing video Xiaomi Pad 6 ini di Instagram kami ya. Kalian bisa lihat. Lalu kalau dipakai ngegame juga sangat menyenangkan ya. Coba main Genshin Impact, grafis tertinggi 60 fps, stabil banget. Lebih stabil dan kencang dibandingkan Poco F4 yang pakai chipset sama. Nyaman banget. Minim lag dan main setengah jam tuh turun baterai 9%. Main PUBG tentu enak ya. Saya coba main di HDR Extreme tuh lancar. Main 30 menit turun 7%. Jadi baterainya tuh benar-benar awet. Emang sayang di settingan baterainya tuh kita gak bisa ngelihat screen on time-nya tuh berapa. Tapi dengan pemakaian berat, main game editing bukan ini itu sehari setengah atau bahkan lebih itu bisa bertahan. Termasuk ngecasnya cukup cepet sih. Isi daya sampai penuh dengan charger 33 watt tuh kurang lebih 100 menitan. Dan yang terpenting tentu masalah suhu di sini adem ya. Tenang aja, nggak sepanas kayak Snapdragon kepala 888. Dan masalah kamera ya, ini bahas dikit aja sih. Nah, sistem kameranya yang ada di Xiaomi Pad 6 ini emang gak ada yang spesial ya, standar tablet lah. Paling poin yang saya suka tuh ada dua ya. Pertama, kita bisa ngerekam video 4K di kamera belakang yang bisa kita pakai ya kalau mendadak butuh take video, kalau nggak bawa ponsel. Dan kedua, layout kameranya yang saya suka. Nah, ketika portrait ya, si tombol shutter tuh mudah dijangkau ya pakai satu tangan karena si tombolnya tuh ada di kanan ya, mudah dijangkau pakai jempol. Dan ketika landscape, si tombol shutter tuh bergerak juga ya untuk mudah dijangkau oleh tangannya. Oke, sepele tapi bantu banget. So, kesimpulannya, kalau kalian tuh lihat di internet ya, ada orang yang ngejel Xiaomi Pad 6 tuh gak layak dibeli karena MIUI-nya. Saya yakin dia belum pernah coba Xiaomi Pad 6. Karena di sini tuh MIUI-nya manis banget, bisa ngemas spesifikasi dengan baik. Xiaomi Pad 6 ini tuh cocok buat kalian yang butuh sebuah tablet Android yang powerful tapi gak mau ngeluarin budget kemahalan sampai 2 digit. Ini tuh worth it banget ya, walau kalian gak punya keyboard dan stylus bawaan dari Xiaomi-nya. Tapi kalian harus terima, tablet itu nggak punya jack 3,5 mm, nggak punya slot micro SD, nggak ada juga pilihan SIM card-nya. Oke, jadi harus mengenalkan WiFi aja. Dan terakhir, kita nggak dikasih stylus dan keyboard di paket pembelian. Harus dibeli secara terpisah ya. Jadi harus nambah budget lebih sih. Oke, jadi sekian aja ya video review Xiaomi Pad 6 kali ini. Kalau misalkan ada yang ingin tanyakan, kalian bisa tulis komen di bawah. Dan jangan lupa juga buat like, share, subscribe Fixme. Lalu nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video review atau video lainnya. Oke, di sini Fadil. Peace out.